Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi dong dengan semangat karena kita masih di Islam itu indah. Masya Allah tabarakallah. Buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema kita ini perintis bukan pewaris. Sekali lagi, kita ini perintis bukan pewaris. Oke langsung aja tayangan yang mau aku kasih lihat ini Masya Allah nih ya. Aduh banyak sekali ya. Perjuangan ribuan pencari kerja. Kita lihat tayangannya silakan. Ya Allah semoga Allah mudahkan kita semua ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tapi itu udah segala bernilai hal. pahala kok. Nilai Itu ibadah, pahalanya ya. mencari pekerjaan supaya tidak minta-minta kepada manusia itu sudah diangkat derajatnya sama Allah. Masya Allah. Walaupun dalam kehidupan nyatanya banyak sekali orang yang gampang banget dapat kerjaan karena punya kenalan orang dalam. Tapi ada juga orang yang susah nyari kerja karena udah kemana-mana gak punya kenalan orang dalam juga. Dan juga udah kemana-mana gak dapat-dapat juga gitu kan. Nah caranya nih gimana supaya kita tuh bisa sabar, gak pantang nyerah gitu. Untuk kita bisa ikhtiar untuk menjadi perintis. Ustadz Syam silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru kami Ustadz Maulana, Mas Soni, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu harus jadi orang dalam. Kenapa? Orang dalam itu orang yang suka mikirin orang lain. Coba dalam Islam kita diajarkan tuh Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat. Kita harus jadi orang dalam buat orang muslim semua. Maksudnya kalau berdoa jangan diri sendiri, ikutkan juga orang lain. Kalau mau sukses jangan sukses sendiri, ajak juga orang lain. Subhanallah. Tapi kalau dikatakan dapat kerjaan gampang kalau orang dalam, tapi ujung-ujungnya kalau kita cari, kenapa orang ini bisa punya orang dalam? Berarti apa? Berarti satu, takwanya bagus kepada Allah. Ibu mau berteman sama orang tidak baik? Tidak mau, pasti kita nyari teman yang akhlaknya baik. Maka tentu saja kembali lagi pada diri sendiri itu. Kenapa orang ini punya orang dalam? Karena akhlaknya baik. Kenapa orang ini punya kenalan di sana? Karena dia bagus cara bertemannya. Kenapa ini orang mau ditemani sama seorang yang punya perusahaan? Karena akhlaknya baik, dia jujur. Kalau kerja telaten, maka dia punya orang dalam karena bermula pada dirinya sendiri. Subhanallah. Kemudian yang kedua, kenapa hati orang tersebut mau berteman dengannya? Allah yang mengarahkannya. Itulah di dalam Al-Quran disebutkan. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Sungguh tidak pantas seorang beriman mengatakan, saya sudah baca Al-Waqi'ah, saya sudah duha, saya sudah sedekah, kenapa saya susah mendapatkan pekerjaan? Sungguh tidak pantas kita mengatakan demikian. Kenapa? Karena kita meyakini Allah lah yang mengatur itu semua. Tugas kita hanya berikhtiar. Coba lihat orang yang diajak sama temennya untuk masuk kerja sebuah perusahaan, masuk kerja sebuah kantor, biasanya karena temennya baik. Nggak mungkin dia mau ngajak orang lain yang akan merusak dirinya sendiri. Mesti si orang dalam akan milih-milih orang juga. Dan siapa yang menggerakkan hatinya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau bersembunyi dimanapun pasti akan menemukanmu rezeki itu. Coba lihat Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu wa arda. Bagaimana beliau tidak dikenal oleh manusia tapi dicari-cari oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, dicari-cari oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena dia tidak terkenal di bumi, tidak ada orang dalamnya. Tapi ternyata orang dalamnya orang pusat langsung. Siapa? Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang suruh Umar bin Khattab cari orang yang namanya Uwais Al-Qarni. Berarti jangan mandang negatif orang dalam juga kalau Enggak kita dong. gak selamanya negatif ya Ustaz Nah kita ya. diri kita diperbaiki karena kita akan diajak kalau akhlak kita baik. Ternyata hadiah dari Allah ya. Hadiah dari Allah. Masya Allah, terima Siap, kasih Ustaz sama-sama, Syam. Mas Tepuk Soni. tangannya dong untuk guru-guru kita. Masya Allah, tabarakallah. Lanjut ya. Kayak nonton dangdut ya. Ustadz Asad, izin Ustadz. Tadi mau aku tanyain Ustadz. Kalau ada pasangan suami istri nih Ustadz ya, dia baru merintis banget Ustadz dari bawah gitu ya. Mungkin dia minjem uang untuk hidupnya. Ya. Bisa juga mungkin rumahnya juga maaf masih kontrak juga. Untuk kehidupan sehari-hari juga masih kurang Ustadz. Nah sebagai orang tua wajib gak sih ngebantu anaknya yang mungkin bisa dibilang agak kesusahan gitu ya. Walaupun si anak itu sudah bertanggung jawab atau punya tanggung jawabnya masing-masing. Ya. Silakan Ustadz Asad. Baik, terima kasih Mas Soni. Jamaah Islam itu indah. Saat anak kita sudah menikah, boleh nggak kita membantu anak kita? Boleh, nggak apa-apa. Tapi tidak menjadi kewajiban. Gitu. Kenapa? Karena anak-anak kita kan udah punya keluarga, Bu.
sudah punya istri, sudah punya anak, sehingga mereka juga harus diajarkan untuk bisa mandiri. Dan sebagai seorang anak pun tidak boleh kita menyusahkan orang tua kita, kan kita. Meminta-minta itu nggak boleh. Tapi kalau dikasih, alhamdulillah ya. Nah jadi kalau seorang anak lagi kesulitan ekonomi, kemudian orang tuanya mau membantu, ibu misalkan mau bantu anak ibu itu boleh. Tapi jangan itu menjadi sebuah kewajiban. Karena akhirnya anak itu nanti jadi manja Bu. Jadi gak mau usaha lagi, jadi gak mau kerja lagi, jadi gak mau nafkahin untuk keluarganya lagi. Padahal seorang anak yang sudah menjadi suami, yang punya anak, punya istri, bertanggung jawab penuh kepada anak dan istrinya. Ya, Nabi juga katakan tidak ada makanan yang paling berharga selain dari hasil usaha sendiri. Dan para nabi zaman dulu Bu itu juga semuanya udah bekerja sendiri Bu. Makanya dari kecil Nabi Muhammad pun menggembala domba. Dari kecil udah usaha sehingga Allah pun akan melihat hasil usahanya. Karena Allah juga tidak suka kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang hanya meminta-minta, orang-orang yang tidak punya keinginan untuk bekerja. Hanya mengurung diri di kamar, tutup selimut, garuk-garuk tanah gitu ya. Nah itu nggak Ngapain garuk tanah? Jadi harus usaha Bu gitu. Dan ibu juga harus mengajarkan anak, hai nak kalau sudah punya anak yang ini ya menikah ya. Ayo usaha, kamu udah punya anak, punya istri. Nanti kalau ibu udah gak ada siapa yang mau tanggung jawab? Mau minta-minta di jalan? Kan gak mungkin. Nah sehingga ini harus betul-betul ditanamkan kepada anak kita. Dan juga sebagai seorang anak tentu saat kita memutuskan untuk menikah, kita sudah berumah tangga, ujian itu pasti ada Bu. Pasti ada. Walanabluwannakum bisyai' minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus. Allah udah katakan wa naqsim minal amwal. Kita pasti akan kekurangan harta. Pasti ibu nih ya pernah dalam kondisi nih misalkan mau beli kompor gas gitu ya, tabung LPG, lagi nggak ada duit. Pernah seperti itu? Pernah. Lagi mau bayar listrik, duitnya nggak ada. Pernah seperti itu? Pernah. Dompet lagi Tadi kosong. jawab sering. Hah? Dompet kosong selalu atau enggak? Sering apa pernah? Ya jadi seorang orang tua harus membantu anaknya boleh, anak pun boleh minta bantuan tapi tidak menjadi kewajiban agar sang anak tidak menjadi manja. Masya Allah, terima kasih Ustaz Asad. Terima Tepuk kasih. tangannya dong. Masya Allah, tabarakallah. Pasti kita sebagai orang tua gak pengen anak kita susah ya. Tapi benar yang Ustaz Asad bilang, ngajarin mandiri, jangan cuma ngasih hasil, tapi ajarin caranya menghasilkan. Tepuk tangan lagi untuk kita semua, Masya Allah, tabarakallah. Sekarang aku kasih kesempatan lagi untuk curhat ya. Yuk masuk ke segmen curhat dong Ustaz. Iya, kami curhat. Ya mau curhat boleh angkat tangannya. Tadi sebelah situ udah ya, aku kesini ya. Ibu, ibu curhat yuk. Yuk silakan izin dikasih jalan ibunya. Masya Allah. Ya izin juga Ustadz Asad sekali lagi, Ustadz Maulana sekali lagi Ustadz. Sini ibu, kasih salam dulu masyarakat Indonesia. Namanya siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Ani Ajeng. Ibu Ani Ajeng, panggilannya Ibu Ani atau Ibu Ajeng? Ibu Ajeng, sehari-hari Ibu Ajeng, iya. Ibu Ajeng, Oke. silakan. Iya, sehari. Dia bukan nyari, itu lagi ngatur nafas. Iya. Ya silakan Ibu Saya Ajeng. dari Majelis Taklim Al Istiqomah, Desa Pendek, Kersana, Brebes. Mau Tepuk curhat? tangannya dong dari Brebes. Masya Allah. Silakan Ibu. Mau curhat Pak Ustadz. Iya. Saya setengah tahun yang lalu Pak Ustadz ya, saya habis kena penyakit saraf kejepit. Saya udah dioperasi. Di tulang punggung saya itu udah ada tertanam 4 pen sama 8 sekrup. Di sini di dalam tubuh saya ada benda asing. Ya. Terus saya selalu kepikiran Pak Ustadz, katanya kalau orang di dalam tubuhnya ada benda asingnya, kalau mau meninggalnya susah. Oh, oke. Takut Pak Ustadz. Ya, Sama katanya nanti kalau meninggalnya tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. oke. Ada Siapa orang yang bilang? ada yang bilang Pak Ustadz, jadi saya kepikiran terus. Oke. Apakah ini juga karena ini dengan pekerjaan saya? Maksudnya bersangkutan dengan pekerjaan saya, makanya saya sakit seperti ini. Oh, Oke. gitu. Baik, Ya. apakah ada benda asing dalam tubuh kita? Iya.
meninggalnya susah. Mau tahu Iya, jawabannya dari iya, Ustadz? Sama susah sama katanya nggak diterima. Ya di Pak Oke, Ustadz, diterima kayak apa gitu. enggak ya? Iya, kayak Jamaah yang gitu. diterima pastinya penasaran ya. Yuk kita Iya. jawab, tapi nanti setelah yang satu ini ya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.